Ya, itu kan dulu ya, betul. Yang ingin saya tanya, kalau kejadian ini Pak Permadi masih wakil ketua, Pak Permadi udah panggil Nazarudin belum? Belum. 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 Kenapa? Jadi masalah Nazarudin ini, menurut saya, Partai Demokrat juga melindungi. Loh, Karena Nazarudin sudah masuk ring 1. Dia kan diberhentikan. Ya. Tapi diganti nggak? Nggak diganti. Diberhentikan jadi anggota Dewan nggak? Enggak. Diberhentikan sebagai anggota Partai Demokrat nggak? Enggak. Belum. Jadi, kalau misalnya anggaran dasar mengatakan ya, yang berhak menandatangani adalah ketua dan bendahara umum. Kalau nggak ada bendahara umum, yang menandatangani siapa? Uang. Yang menandatangani kwitansi atau apapun. Wakil boleh dong. Loh, kalau anggaran dasarnya menyatakan bendahara umum, ini andai kata. Gitu. Ya, silakan dirubah. Gitu. Jadi, menurut Pak Permadi, Partai Demokrat masih setengah hati. Saya katakan tadi, siapapun yang dekat dengan ring, seluruh partai aman. Pak Permadi nggak dekat dengan ring 1. Tidak. Makanya keluar masuk. Iya, betul. Jadi, orang-orang itu menjadi orang-orang yang sangat sakti. Ketua umum partai atau partai itu takut sama dia. Sama siapa? Sama orang-orang yang di sekitarnya yang korupsi, yang segala macam. Takut kalau dibongkar. Yang punya duit banyak tadi. Iya. Seperti sekarang misalnya, Nazarudin. Baru saja dihukum ringan, sudah bongkar itu. Pak Amir Samsudin, wah ini, dibongkar lagi. Nanti kalau dia dipecat, bayangin, siapa yang dibongkar? Ngeri saya, Pak. Ngeri. Pak Arbi tadi. Pak Arbi, ini apa ya harapan terlalu besar? Bang Karni, saya interupsi sedikit. Marilah kita menghormati etika. Kita kritisi partai kita masing-masing. Jangan kaitkan dengan partai lain. Nggak elok ditonton rakyat. Ya Pak Permadi, ya. Saya mohon itu Pak Permadi, ya. Terima kasih, tapi rakyat senang kok. Ya. Saya kira Pak Permadi, Arbi. Enggak, Bang Karni. Belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Terima kasih. Saya kira udah nyampe pesannya. Kalau manggil udah kesampaian. Pak Arbi Sadid, harapan begitu besar kepada partai politik. Bahkan karir untuk menjadi eksekutif pun selayaknya melalui partai politik. Yang terjadi seperti ini sekarang. Dan lebih jauh lagi, kalau betul kerjasama tadi menghabiskan anggaran. Sudah semua seperti yang juga diakui oleh panitia anggaran tadi. Eksekutif lagi gede lagi. Legislatif. Jadi artinya 3 pilarnya Republik. Ya, selama ini penegakan hukum udah duluan babak belur tuh. Kalau ini udah roboh begini, apa dari ilmu politik yang bisa Bapak katakan? Ya, saya kira dalam minggu lalu kita pernah ada seminar mengenai dari petisi 50. Kita bicara tentang checks and balances. Checks and balances itu sebenarnya satu mekanisme kerjasama yang tidak formal, tetapi mengarah kepada saling mengawasi. Iya, tanpa intervensi, tetapi mengarah kepada pelayanan rakyat ya. Di antara 3 lembaga itu. Nah, ini sebenarnya yang nggak ada. Ya, kalau check and balances itu kan maksudnya agar lembaga ini mengontrol lembaga ini. Lah kalau lembaga-lembaganya udah kerjasama semua, apa yang terjadi? Ya justru itu nggak adanya. Justru itu tidak akan tercipta check and balances itu. Karena memang itu dikalahkan oleh... Terus sebagai ilmuwan, Bapak menganjurkan apa yang harus kita perbaiki? Yang perbaiki yang pertama sekali dalam pemilihan umum. Ini masalah manusia-manusia yang berkuasa dalam politik itu kurang integritas. Terlalu sedikit yang punya integritas.
bukan berarti bahwa mereka itu orang mampu, orang punya kapabilitas, juga belum. Tetapi soal integritas saja yang menjadi syarat utama bagi orang yang harus berkuasa, yang juga supaya dipercaya rakyat, itu nggak ada ketentuannya, nggak ada urusannya di dalam pemilihan umum. Undang-undang pemilu tidak mempersyaratkan integritas itu. Jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, asal populer, asal punya uang, bisa masuk dalam pemilu dan menang. Dan setelah menang, ya inilah jadinya. Menurut Pak Arbi harus dibikin seperti apa sistem pemilu kita? Ya sistem. Ya kan susah juga ya kalau ada testing integritas dulu sebelum masuk. Oh iya mesti Pak, kalau nggak ada orang jadi pembantu aja dites dulu kok. Bukan, integritas. Iya, integritas itu ditanya dulu apa orang jujur, kamu maling kok. Dilihat itunya rekomendasi dari track record. track record dilihat. Sekarang ini nggak dilihat itu. Nah, ada siapa yang tahu track record? Nggak ada tahu. Teman sendiri aja nggak ngerti apa dia dulu. Yang penting lulus, dapat formal, dapat suara terbanyak, entah terbanyaknya itu memenuhi quorum apa tidak, juga nggak pusing. Diskusi minggu lalu kita bicara juga antara sistem distrik dan proporsional. Apa bukan distrik jalan keluar? Ya, saya persis. Kalau saya lebih setuju sistem mayoritas. Kita biasa sebut distrik. Jadi hanya 2 permain di dalam pemilu itu. Nah ini kalau kita dalam multi partai kita perlu mengembangkan koalisi menjadi 2. Nanti setelah pemilu menjadi fraksi jadi 2 di parlemen. Nah kenapa 2? Kalau kita bicara kompetisi, 2 yang main. Kalau mainnya banyak, nggak kompetisi dong. Siapa main siapa lawan siapa, nggak jelas. Jadi kalau kompetisi mesti 2. Nah dengan 2 itu, ada sederhana permainan, bisa kita kontrol siapa yang main dengan apa, ya dan lagu efektif. Jadi Bapak, ya dengan demikian orang yang punya integritas di masyarakat itu lebih terlihat kan oleh publik dari 2 tadi, mana yang paling integritas. Ya, justru. Jadi Bapak lebih mementingkan integritas dari kapabilitas. Sebenarnya saya pentingkan 2-2, tapi dalam kaitan sekarang ini persoalan integritas lebih kuat. Karena apa tadi? Ada yang mengatakan hukum tanpa etik tanpa hukum, nggak bisa. 2-2 itu ada kaitannya. Cuman kapan dia bekerja dan bagaimana bekerja sama 2 hukum dengan etik itu yang harus kita kembangkan. Tetapi ini aneh di sini. Hukum tak punya etik itu bagaimana? Etika itu nilai di bawah hukum. Jadi seharusnya hukum itu udah mencakup etika tadi. Nggak bisa, karena Pak. Dia dari stratifikasi nilai hukum derajatnya lebih tinggi. Yang etikanya udah bisa diberi sanksi pidana atau sanksi hukum, ya, benar. Itu menjadi hukum. Ya, tapi bukan berarti kalau sudah etika itu ditransfer menjadi hukum, lalu hanya hukumnya bekerja, etika nggak bekerja, nggak bisa. Karena rakyat, Permadi tadi benar, rakyat penilaiannya kepada kecurangan, kejujuran berdasarkan etika. Yang ingin saya dapat dari Bapak, apalagi resep untuk memperbaiki bangsa ini ke depan? Ya, saya kira tadi soal pemilihan umum, penyederhanaan partai, dan juga penyederhanaan fraksi di DPR. Nah, soal yang ketiga adalah soal ini sistem kita ini benar-benar hancur, kacau-kacau balau. Benar-benar kacau balau. Nggak jelas kita pakai sistem apa ini. Bukan satu sistem, tapi double. Undang-undang dasar di amandemen sistem presidensial. Harusnya di sana berlaku trias politika, pemisahan kekuasaan, dan checks balances. Otomatis. Tetapi nggak berlaku. Kenapa? Karena undang-undang politik memotong semuanya. Undang-undang pemilu, undang-undang susduk, undang-undang MD3 itu membatalkan sistem presidensial itu. Masuk pada parlementer. Nah, di sini kacau. Di dalam satu kacauan sistem, orang-orang jahat bisa lebih berkuasa daripada orang jujur. Baik pemirsa, ini yang saya tunggu-tunggu, intinya udah keluar. Kita istirahat sejenak. Pemirsa, sampailah kita ke penghujung acara. Dan saya mau beri kesempatan kepada anggota Jakarta Lawyers yang mau bertanya untuk... Silakan. Baik Pak Karni,
Terima kasih. Saya ingin berbicara sebagai anggota Jakarta Lawyers Club. Dan saya ingin berbicara sebagai seorang pengacara yang sesungguhnya. Artinya yang sebenar-benarnya. Begini Pak Karni, saya akan kembali ke masalahnya Pak Nasruddin ya. Di dalam perkara Nasruddin, itu Pak Sekjen mengatakan bahwa menerima uang pertemanan. Kira-kira seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebagai seorang advokat tentunya akan melihat sosok Nasruddin ini ada 4. Nasruddin ini sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang bendahara Demokrat, sebagai seorang anggota DPR, dan sebagai seorang pribadi. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada 4 tampilan di dalam kasus Nasruddin. Terhadap uang yang 120.000 dolar Singapura itu kita kan belum tahu wujudnya ada apa tidak. Sebagai seorang pengacara saya melihatnya seperti itu, wujudnya ada apa tidak. Toh saya bandingkan dengan anggota-anggota DPR yang lain yang tersangkut kasus, baik dari PDIP maupun dari Golkar, itu apakah sudah ada sanksi dari organisasinya, dari partainya. Tapi saya lihat terhadap Nasruddin ini terlalu terburu-buru. Jadi saya kira Pak Amir Samsudin sudah tidak ada ya. Jadi saya kira ini terlalu prematur hukuman terhadap dia. Dan sebagai pribadi hak asasinya itu betul-betul dilanggar. Karena belum tentu ini uang apa? Katanya pertemanan, berarti uang teman, bisa saja. Iya kan? Kenapa kita harus terlalu cepat mengaitkan dengan demokrasi? Baik, ini masalahnya. Nanti dulu Pak. Kalau nanti hubungan dengan etika, sebentar dulu. Kalau kita lihat dari etika, kenapa saya bilang terlalu prematur? Ada anggota partai yang lain yang dilantik menjadi wali kota. Nah itu bagaimana? Itu. Nah, jadi maksudnya begini, dihubungkan dengan etika dari dua, sama-sama, yang satu di eksekutif, yang satu di legislatif. Ini bagaimana penilaian masyarakat terhadap masalah ini? Ya boleh aja orang partai jadi wali kota. Tapi yang kita tanya ada ngomong gara-gara disuruh Ruhut. Oh tidak. Ya, ini bercanda. Gak pernah ditanggapin.